Pada video kali ini kita akan bahas soal latihan. Soalnya adalah sebagai berikut: ada sebuah batang, kemudian di ujungnya dikasih beban massa M, kemudian ditumpuk oleh sebuah pegas. Nah, cara antara tumpuan dengan ini adalah A, dengan ini harusnya ya. Cara A nya itu dari tumpuan ini ke pegasnya A, kemudian panjang batangnya itu dari sini ke sini adalah L. Kemudian ini massanya M. Nah, ini ada sebuah batang. Nah, ini kita tidak bisa abaikan karena di sini sudah dikasih petunjuk memiliki torsi inersia yaitu 1/12 mBl kuadrat. Berarti ini bentuknya adalah silinder pejal karena rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat. L-nya adalah jari-jarinya ya, mr kuadrat. Ini adalah torsi inersia atau inersia rotasinya. Nah, oleh karena itu kita harus ya, ini karena dia pegas ini adalah menumpu. Karena pegas ini menumpu batang ini, berarti kita harus menganalisis dulu kondisi setimbang. Maksudnya kondisi seimbang itu adalah kondisi dia belum bergetar, dia sudah ditumpuk ini kemudian dia diam. Nah, itu kita harus analisis dulu. Nah, kita asumsikan bahwa kondisi ini adalah kondisi seimbang di mana ini tidak bergetar, dia ditumpuk oleh pegas dan dia diam dalam kondisi tegak lurus gini, kondisi lurus ini mendatar gini. Nah, ini gambarannya. Jadi sebelum dikasih beban, pegasnya belum dikasih beban dari batang maupun massa ini, dia panjangnya adalah sekian. Nah, ketika ini dipasangkan ke pegas, maka menjadi seperti ini. Nah, karena akibat beban yang ditumpuk ini, itu pegas akan mengalami perpendekan. Nah, perpendekannya itu sebesar delta X. Nah, dari sini karena dia posisinya seimbang, berarti kita bisa analisis dengan hukum Newton pertama. Ini adalah free body diagramnya. Berarti ini batangnya, kemudian masanya memiliki berat yaitu mg, kemudian batangnya itu memiliki massa juga yaitu mb, massa batangnya kalikan g. Dia bekerja di titik di tengah-tengahnya karena asumsinya kita homogen, distribusi massanya adalah merata, berarti posisi titik beratnya itu adalah di separohnya L ini, mbg ini. Kemudian ini ada gaya pegas ke atas yaitu K delta X karena dia ditahan oleh pegasnya. Kemudian ini adalah gaya reaksi di tumpuannya. Nah, kita tidak fokus di reaksi di tumpuan, kita fokusnya di gerakannya ini, gerakan dari pendulumnya, gerakan dari masanya ini. Nah, kita ambil momen terhadap titik 0 sama dengan 0, hukum Newton pertama, karena dia posisinya seimbang, kondisi diam. Nah, anggap aja kalau searah jarum jam dia positif, berarti ini positif, dan ini negatif. Berarti mg kalikan L lengannya ditambah dengan mbg massa batang kalikan gravitasi, lengannya adalah L/2 positif juga, dikurangi K delta X kalikan A sama dengan 0. Berarti mgl tambah mbg kalikan L/2 itu sama dengan K delta X kalikan A. Nah, ini adalah persamaan yang kita nanti masukkan ke dalam persamaan dinamiknya atau persamaan geraknya. Nah, kita sudah menganalisis yang statiknya, selanjutnya kita analisis yang dinamiknya. Nah, ini kalau benda ini bergetar itu kan dia geraknya gini. Nih, nah, begitu dia posisi di sini, kita gambarkan di sini. Jadi, posisi ini adalah ketika dia bergerak di bawah sini dan dia masih bergerak ke bawah. Nah, makanya ini posisinya di sini. Nah, karena dia masih bergerak ke bawah, berarti inersianya nanti ke atas. Nah, tapi sebelum menggambarkan inersia, kita harus menggambarkan lagi gaya statiknya. Gaya statiknya itu terdiri dari gaya berat dari massa M dan gaya berat dari massa MB. Selain itu juga ada gaya pegasnya. Berarti kita gambarkan 3 gaya itu dulu di free body diagram yang dinamik ini. Ini ada mg,
kemudian ada MBG, kemudian ada gaya bekasnya adalah K. Nah, KX nya itu kita berbeda karena kondisi, ingat ya, kalau kondisi dia lurus ini adalah sudah ada delta X, kemudian ketika bergetar dia bertambah lagi ke sini, nah itu adalah jaraknya X. Jadi kita ngambilnya X itu dari posisi ini adalah posisi X nya sama dengan 0, ketika turun berarti X nya tambah. Nah, makanya ini adalah X nya itu adalah yang ini. Nah, dengan demikian gaya bekasnya itu adalah K kalikan delta X karena tadi awalnya sudah ada delta X nya, ditambah dengan pertambahan yang ini X, berarti gaya bekasnya itu adalah K delta X plus X. Jadi ada 3 gaya ya, berarti ada gaya berat pada masa M, kemudian gaya berat pada masa batang, dan kemudian gaya bekas yaitu K kalikan delta X plus X. X nya adalah ini, dari sumbu datarnya itu adalah X. Nah, kita sudah gambarkan 3 gaya. Nah, kemudian karena kita nanti mau mengambil nilai momen terhadap titik O, ini berarti kita harus cari lengannya. Kita uraikan gaya-gaya tadi sehingga kita ketemu momennya. Momen harus ketemu lengannya. Nah, untuk mengkonversi atau untuk menghitung momennya berarti kita harus uraikan ini menjadi ini. Jadi MG ini kita harus uraikan tegak lurus terhadap batangnya ini ke sini, kemudian MG yang ini juga ke sini. Nah, yang KX juga ke sini tegak lurus dengan batangnya. Nah, karena ini adalah theta ini, maka ini adalah juga theta. Karena ini theta kan, ini theta, ini theta. Ini theta, berarti ini theta. Nah, karena ini MG-nya itu tegak lurus mengarah ke pusat bumi, berarti di sini karena tetanya di sini berarti ini adalah MG cos theta. Demikian juga dengan yang gaya beratnya ini MG cos theta juga ke arah sini. Nah, dengan gaya bekas juga sama, yaitu K delta X plus X cos theta, arahnya ke sana. Jadi gaya yang menyebabkan momen itu adalah ini MG cos theta, kemudian ini MBG cos theta, dan juga K delta X plus X kalikan theta, kalikan cos theta. Nah, kita sudah menguraikan gaya berat dan gaya bekasnya. Sekarang kita menggambar gaya dinamiknya. Gaya dinamiknya berupa gaya inersia. Nah, inersianya ada berapa aja? Yang pertama adalah kita harus menggambarkan gaya inersia dalam arah tangensial. Tangensial berarti dia dimiliki oleh massa M dan juga massa batangnya ini. Dia memiliki inersia dalam arah tangensial. Tangensial adalah arah sana. Karena dia bergeraknya ke bawah sini, berarti inersianya mengarah ke atas. Dimana gaya inersianya adalah M kalikan alpha R. Maka menjadi M theta double dot kalikan L, karena R-nya jari-jarinya adalah L. Ini adalah inersia di akibat massa M. Kemudian yang batangnya itu gaya inersianya sama rumusnya, yaitu M kalikan A, dimana A nya adalah alpha kalikan R. Alpha itu ada theta double dot, kemudian R nya adalah L per 2. Jadi ini adalah arah ke atas juga, MB theta double dot L per 2. Nah, itu adalah gaya inersia dalam arah tangensial. Nah, sekarang karena batangnya itu putar gini, berarti maka akan ada gaya torsi inersia, bukan gaya torsi inersia yang arahnya itu melawan putaran dari batangnya. Nah, karena batangnya itu berputar sini, berarti torsi inersianya adalah berlawanan arah dalam jam, yaitu ini JG kalikan theta double dot. Jika adalah ini, nanti kita masukkan 1/12 MBL kuadrat. Nah, berarti nanti yang kita perlu perhatikan gayanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 gaya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gaya. Berarti nanti kita kalikan lengannya supaya dapat momen, dan satu momen, yaitu ini momen inersia, JG kalikan theta double dot. Nah, berarti ada 5 gaya dan 1 momen. Nah, ini kita cari
momen θ titik 0 sama dengan 0. Karena kita sudah menggambarkan torsi inersia maupun gaya inersianya, berarti kita menggunakan hukum Newton pertama. Nah, kita anggapnya supaya gampang, yang berlawanan arah jarum jam itu adalah positif. Nah, berarti yang positif adalah ini, ya, JG θ double dot. Kemudian ini MB θ double dot L per 2, kalikan lengannya adalah L per 2. Kemudian ditambah lagi ini M θ double dot L, kalikan lengannya adalah L. Kemudian ditambah lagi yang ini K delta X plus X cos theta dikalikan dengan A. Ini. Kemudian dikurangi, yang searah adalah ini dan ini. Dikurangi MBG cos theta kalikan lengannya adalah L per 2. Dikurangi MG cos theta lengannya adalah L sama dengan 0. Nah, seperti biasanya kita asumsikan tetanya itu sangat kecil sehingga cos theta itu sama dengan 1. Yang ada cos theta-nya berarti ini adalah 1, ini 1, ini 1, sehingga persamaannya jadi ini. Ini sama JG theta double dot tambah MB L kuadrat per 4 theta double dot tambah ML kuadrat theta double dot. Nah, ini menjadi cos theta adalah 1, sehingga menjadi K delta X plus X kalikan A. Ini dikurangi MBG L per 2 cos theta nya 1, ini juga cos theta nya 1 adalah MGL sama dengan 0. Nah, ini kita pecah. Yang K delta X nya itu K delta X plus K delta XA tambah KXA dikurangi ini sama. Nah, ini kita perhatikan yang tadi, yang persamaan pertama, bahwa K delta X kalikan A itu sama dengan MGL plus MBGL per 2. Nah, ini itu sama dengan ini tambah ini, berarti ini 0. Kita bisa coret karena 0 ya, sesuai dengan rumus ini. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan kalau suatu bekas itu ditumpuk oleh massa, karena dia sudah, ketika kondisi seimbang dia sudah ketahan. Kalau kondisi seimbang dia sudah ketahan oleh pegas, berarti masanya itu kita bisa abaikan, MG nya kita abaikan, sehingga tinggal JG theta double dot tambah MBL kuadrat per 4 sama ML kuadrat theta double dot kalikan ditambah KX A sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan tetanya jadi JG seperti ini, tetap KAX. Nah, ini kita belum bisa menghitung natural frekuensi karena ini ada dua variabel, yang pertama theta, yang kedua adalah X. Nah, sedangkan X itu kita bisa rubah menjadi fungsi dari theta supaya menjadi 1 derajat kebebasan. Nah, ini yang A itu adalah ini, X nya karena ini X, ini A, berarti ini theta. Maka kita bisa rubah X menjadi fungsi theta dengan aturan sin, dimana sin theta adalah X per A, ya, theta X per A, berarti X nya adalah A sin theta. Nah, sama kayak tadi, yang ini asumsi tetanya sangat kecil. Kalau tetanya sangat kecil berarti sin theta adalah sama dengan theta, sehingga X nya menjadi A kalikan theta. Nah, ini kita substitusi di sini, menjadi ini persamaannya. Ini kita substitusi menjadi KA kuadrat theta. Nah, ini adalah K ekuivalennya adalah M ekuivalennya, sehingga natural frekuensinya adalah akar K per M. Nah, ini kita tinggal dimasukkan aja di rumus. Berarti ini KA kuadrat dibagi dengan M nya ini JG plus MB L kuadrat per 4 plus ML kuadrat. Nah, ini kita masukkan JG nya tadi di rumusnya adalah diketahui 1/12 MBL kuadrat, kita masukkan. Jadi 1/12 MBL kuadrat tambah MB L kuadrat per 4 tambah ML kuadrat. Nah, ini karena ini koefisiennya sama, ini kita bisa jumlahkan menjadi 1/3 MBL kuadrat. Nah, sehingga natural frekuensinya menjadi KA kuadrat dibagi dengan 1/3 MBL kuadrat plus ML kuadrat. MB adalah massa batangnya, M adalah massa yang di ujungnya tadi. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahannya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.